Halo ibu-ibu kader tercinta, kami Puskesmas Batu Separ akan memberikan informasi menarik tentang 25 keterampilan dasar untuk kader kesehatan. Pada sesi ini, membahas keterampilan bayi dan balita, yaitu keterampilan menjelaskan hasil pengukuran berat dan tinggi badan normal, kurang, dan tindak lanjutnya. Apa kabar ibu-ibu kader semua? Semoga sehat walafiat ya. Ya, hari ini kita sedikit refresh ya ibu ya tentang pengisian KMS balita dan tindak lanjut hasil pengukuran. Apa sih tujuan pembelajarannya hari ini? Yaitu peserta atau ibu-ibu kader ini mampu mengisi KMS balita dan melakukan tindak lanjut hasil pengukuran. Indikator hasil belajarnya, ibu kader paham cara mengisi KMS balita dan juga paham tindak lanjut hasil pengukuran. Apa sih Bu itu KMS? KMS itu adalah kartu menuju sehat ya, panjangannya ya. Ya, dia adalah kartu yang memuat kurva pertumbuhan normal balita berdasarkan berat badan menurut umur dan berdasarkan jenis kelaminnya balita. Ada dua jenis ya Bu ya, KMS itu ada yang pink sama biru. Yang pink untuk siapa? Untuk balita perempuan, yang biru untuk balita laki-laki. Apa fungsi KMS? Fungsi utamanya yaitu memantau pertumbuhan balita. Lalu yang kedua sebagai catatan pelayanan kesehatan dan juga alat edukasi. Kegunaan KMS apa? Yaitu bagi balita dan orang tua balita, yaitu agar orang tuanya bisa memantau pertumbuhan anaknya. Lalu juga bagi kesehatan bagi kader dan juga bagi nakes pasti punya fungsinya masing-masing. Nah ini ya ibu-ibu ya, yang biasa ibu lihat nih di posyandu ada KMS biru dan KMS yang pink di dalam buku KIA. Ini yang warna pink. Kita contoh cara mengisinya ibu ya. Satu, pastikan kita lihat jenis kelamin balitanya. Contohnya Aida, berarti perempuan ya. Nicknya sekian-sekian, nama ibunya Siti Badriah, nick ibunya sekian-sekian, dan tanggal lahir nih. Pastikan tanggal lahirnya sesuai ibu ya. Karena khawatir ada yang namanya sama. Jadi kita harus lihat tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya tanggal 5 bulan 2 tahun 2019. Kita masukkan plotting ya di sini. Tanggal 5 bulan 2 tahun 2019 di 0 bulan. Nah, ini ya di 0 bulan. Yang paling pertama. Lalu langkah kedua memastikan ya identitas anak. Langkah ketiganya mengisi bulan lahir dan bulan penimbangan. Ini contoh ya, misalnya Aida lahirnya berat badan lahirnya 3 kilo. Lalu saat bulan keempat, yaitu bulan Juni, dia menimbang berat badannya 6 kilo. Kita titikkan ya Bu ya di 6 kilo. Letakkan titiknya, lalu tulis juga di kolom berat badan. Nah, nanti teruskan menitikkan sesuai dengan bulan penimbangannya. Kalau misalnya dia bulan sebelumnya tidak menimbang, berarti tidak ada titik yang bisa dihubungkan. Yang bisa dihubungkan hanya yang jika balita tersebut rutin menimbang di posyandu setiap bulannya. Nah, sini ya terlihat nih, kita bisa lihat garis-garis yang kita hubungkan dari titik-titiknya. Jika dia terjadi berat badannya tidak naik, atau turun, atau tetap, kita kasih keterangan kenapa tidak naiknya. Misalnya anaknya lagi tidak nafsu makan, atau mungkin anaknya sedang sakit demam, sakit batuk, pilek, atau diare. Itu dikasih keterangan saja di garis-garis kurva pertumbuhan ini. Keterangan. Gimana ibu-ibu? Kira-kira sudah paham? Ya.
Lalu menentukan NTOB, masih ingat nggak ibu-ibu sekalian? Nih pada contohnya kasus Aida ya, pada bulan November 2019, dia berat badannya 6,3. Padahal berat badan bulan sebelumnya 6,2, hanya naik 1 ons. Sedangkan usia 7 ke 8 bulan, kenaikan berat minimalnya berapa? 300 gram ya. Berarti kita tulisnya apa? Naik apa tidak naik? Kita tulisnya T ya Bu ya, karena dia tidak naik. Harusnya minimalnya 300 gram, Aida hanya naik 100 gram. Kita tulis T pada kolom bulan ke-8. Ya, kita lihat ya kurvanya Aida. Nah, kita sebut dia naik jika gimana Bu? Kita sebut balita itu berat badan naik jika naiknya sesuai dengan kenaikan berat minimal. Kalau dinyatakan T itu ada 3 ya Bu ya. Pertama tetap, kedua turun, yang ketiga naik tapi tidak sesuai dengan KBM. Masih ingat ya Ibu ya? Oke. Dari kurvanya Aida nih, ada saatnya Aida tidak naik ya. Di saat dia usianya 7 ke 8 bulan, hanya 1 ons kenaikan beratnya, berarti dia tidak naik. Lalu di saat usianya Aida 9 bulan, kenaikannya dari 6,3 ke 7,4, berarti 1 kilo ya, karena sangat tinggi. Itu kita sebut dia naik. Lalu saat Aida bulan ke 11, berat badannya 9,2, naik atau tidak naik? Nah, harusnya dia O ya Bu ya, karena dia bulan sebelumnya tidak ada hasil penimbangannya. Kita bisa tulis O. Lalu kita lihat lagi titik di saat Aida usianya 13 bulan. Saat usia 12 bulan, berat badannya 10,2, 13 bulan 10,2. Berarti T ya, tidak naik. Lalu usianya Aida 14 bulan, yaitu 9,7. Sedangkan bulan sebelumnya 10,2. Turun ya. Ya, kita tulis juga T. Oke, sampai sini. Sudah paham Ibu-Ibu kader semuanya? Kita lanjut ya. Lalu juga jangan lupa pengisian kolom ASI eksklusif. Berlaku untuk usia 0 sampai 6 bulan ya. Kita tanyakan, misalnya saat usia Aida 0 bulan ke 1 bulan datang ke posyandu ya, usia 1 bulan. Apakah anaknya masih diberikan ASI? Jika ibunya menyatakan iya, kita tanya lagi, apakah dicampur dengan formula? Nah, kalau ibunya bilang enggak, hanya ASI saja, kita checklist. Terus bertanya hal yang sama di bulan-bulan berikutnya sampai usianya Aida 6 bulan. Namun nih, misalnya di contohnya Aida saat dia usia 5 bulan, kita tanyakan saat itu ibunya bilang dicampur formula, berarti tidak checklist lagi ya, bisa strip atau juga bisa silang jika dia sudah tidak ASI eksklusif. Ini kasus berikutnya ya. Oke. Bagaimana tindak lanjut hasil pengukuran? Ibu kader kan bisa memberikan di langkah berapa nih ya? Kita sekarang sudah tidak mengenal lagi 5 meja, tapi adalah 5 langkah. Saat di langkah terakhir itu konseling, bagaimana tindak lanjutnya? Yang pertama, kita jika berat badan anaknya naik, berikan pujian ya. Ibu kader bisa memberikan pujian pada ibu balitanya, was. Alhamdulillah Aida berat badannya naik. Lalu ibu kader juga bisa menjelaskan grafik pertumbuhan anak dari tadi yang hasil titik-titik tadi, apakah menyesuaikan dengan kurva pertumbuhannya. Lalu juga anjurkan untuk datang di penimbangan bulan berikutnya. Gimana kalau berat badan tidak naik atau bawah garis merah?
Yang pertama kita tetap ya berikan dulu pujian karena ibu sudah membawa balitanya ke posyandu. Lalu kita jelaskan grafik pertumbuhan anaknya. Nah, kita tanyakan lagi tadi ya seperti tadi, anaknya nggak naik karena apa? Oh, anak ibu lagi sakit ya, lagi batuk pilek. Atau oh, anak ibu sedang demam. Atau oh, anak ibu sedang diare. Jadi kita berusaha untuk empati pada ibunya dulu. Lalu jelaskan tadi ya, jelaskan grafik pertumbuhannya yang sebaiknya itu harus sesuai kurva pertumbuhan. Lalu kader menanyakan juga kadar anak. Lalu berikan nasihat anjuran makan sesuai isi piringku, dan jika perlu kita rujuk balitanya ke puskesmas. Terima kasih telah menyaksikan video ini.